Halo semuanya, selamat pagi. Kami di sini kelompok 5 sebagai saya Putri Skartini, host akan memberikan ulasan terkait cerpen dari Seno Gumira Aji Dharma yaitu berjudul Hujan, Senja dan Cinta. Dan kembali lagi di sini bersama saya Putri Skartini, dan Leslie Suryadin, Saya Reza Ferenc Bayung. Saya Rifki Pratamiasa. Saya Faisal Farila. Dan saya Sidki Duaska. Oke, jadi pada hari Sabtu yang cerah ini kita berkumpul di 78 nih teman-teman ya untuk ngebahas nih salah satu cerpen yang kita pilih yaitu Hujan, Senja dan Cinta dari antologi cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Nah, di sini kita akan ngebahas banyak hal terkait cerpen ini, terkait kesukaan, keunggulan cerpen tersebut, biodata penulis, unsur intrinsik maupun ekstrinsik dan lain-lain. Nah, pertama, kayaknya sih kita mau ngebahas identitas karya sama sinopsis dulu nih yang akan dijelasin sama Sidki. Karena jujur ceritanya ini lumayan menarik banget kan, tentang cinta gitu deh. Jadi mari kita bahas. Oke, dengan judul Hujan, Senja dan Hujan, Senja dan Cinta. Yang penulisnya siapa namanya? Seno Gumira Aji Dharma ya. Yang penerbitnya Kompas yang tanggal terbitnya itu 25 Agustus 2014 yang dengan total buku dengan total halaman 842 halaman. Oke, saya akan menjelaskan sinopsisnya yaitu cerpen Hujan, Senja dan Cinta mengisahkan tokoh pria yang gimana gitunya. Tokoh pria yang mencintai tokoh wanita segitu dalam hingga ia menciptakan hujan sebagai lambang cintanya. Hujan itu selalu turun setiap kali wanita itu hadir, menjadi tanda cinta yang setia meski jarak memisahkan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, cinta di antara mereka mulai memudar. Saat mulai memudar, hujan yang dulu nantinya hujan yang dulu sering dinantikan kini berubah menjadi beban, mengganggu kenyamanan sang wanita dan sang pria. Cinta yang mula menggebu-gebu itu perlahan-lahan berubah menjadi hambar, tak lagi menyentuh hati seperti sebelumnya. Meskipun berpisah, tetapi kenangan tentang cinta yang dahulu hangat dan hujan yang senantiasa mengikuti terus mendekat. Saat cinta akhirnya benar-benar lenyap, hujan yang tadinya selalu ada pun berhenti. Dalam perenungan, sang wanita sadar bahwa meskipun cinta berubah, kenangan dan perasaan masih ada, masih tersisa. Oke, menarik banget dari sinopsisnya. Berarti kayak kalau kita pikir-pikir di sini hujan itu melambangkan perasaan cinta yang mendalam ya teman-teman. Kadang yang dari awal cinta itu memang ya bisa dibilang happy lah ya. Kalau ngerasain cinta pasti happy. Cuman lama kelamaan cinta ada kalanya mengganggu dan memudar di sini. Oke, baik banget sih tentang sinopsisnya. Nah, selanjutnya di balik cerita Hujan, Cinta dan Senja ini pasti ada penulis yang hebat banget nih teman-teman, yaitu Seno Gumira Aji Dharma. Jadi sekarang kita akan ngebahas mengenai biodata profil kehidupannya, biografinya dari SGA ini yang akan dijelaskan oleh Faiz nih teman-teman. Seno Gumira Aji Dharma atau disebut sebagai SGA. Beliau adalah seorang cerpenis, esais, wartawan, dan pekerja teater. Beliau memiliki nama samaran yaitu Mira Sato yang digunakan untuk menulis puisi. Beliau lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1998. Beliau dibesarkan di Yogyakarta. Seno Gumira Aji Dharma menyelesaikan karir pendidikannya di Yogyakarta. Selanjutnya ia kuliah jurusan sinematografi Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta LPKJ tahun 1997. Pada tahun 2000 ia menyelesaikan studi di Magister Ilmu Filsafat UI. Dan 5 tahun kemudian ia menyelesaikan Doktor Ilmu Sastra di UI. Karyanya yang pertama berbentuk puisi dimuat dalam bentuk rubrik yaitu Puisi Lugu dalam majalah Aktuil. Asuhan Remi Silado. Selanjutnya, Seno Gumira Aji Dharma menulis cerpen dan esai. Cerpen yang pertama berjudul Sketsa dalam Satu Hari.
dimuat dalam surat kabar berita nasional tahun 1990. Seno Gumilar Haji Dharma dikenal sebagai pengarang yang mengedepankan masalah sosial dan Iya politik. sih, benar-benar. Udah. Oke. Berarti keren juga ya, dia dari Boston ke Jogja Ya, kuliahnya jauh banget ya, dan memang dia kayaknya udah cinta banget sama sastra. Dilihat dari dia ngambil ilmu filsafat juga, which is sastra itu kebanyakan dari filsafat gitu ya teman-teman. Nah, selain dari biodata penulis atau SGA ini yang menarik banget, kita pasti akan menemukan nih keunikan-keunikan di dalam cerpen itu kayak gimana, yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik juga. Jadi kalau unsur intrinsiknya itu bakal dijelasin sama Naila. Menurut Naila, apa sih yang menarik dari unsur intrinsik ini? Oke, kita mulai dari pertama kan ada temanya dulu ya, tema ceritanya ini menurut aku sih tentang cinta sama hubungan yang komplikasi di antara si tokoh Iya dan dia. Yang dimana kalau misalnya Iya itu, kalau misalnya kita lihat dari cerpen ini merupakan tokoh dari sosok laki-laki, sementara kalau misalnya dianya itu merupakan sosok perempuan. Nah, kalau untuk penokohan si Iyanya ini tuh dia terlihat kayak sosok laki-laki yang kayak wah gue rela banget nih mau ngelakuin apa aja buat Iya, cewek, benar setuju. orang dia aja sampai kayak ngirimin hujan ke tempat dimana dia itu selalu pergi ke rumah, mau ke kantornya atau kayak gimana pun. Sementara kalau dianya itu kayak gimana ya, cewek yang menurut aku kurang bersyukur sama cintanya. Kurang bersyukur sama cintanya, benar. Awalnya kan kayak dia ceritanya itu kayak dia suka banget sama hujan kan, kayak dia sampai bahagia banget hujannya itu selalu ngikuti dia kemanapun. Karena hujan di sini melambangkan cinta gitu kan, makanya dia senang. Terus lama-lamaan ini dia menjadi risih kayak kenapa sih ini hujan ngikutin gua mulu, jadi bikin ganggu kan. Dia malah jadi usir tamu-tamunya si dia ini yang datang ke rumahnya dia, kan. Terus menurut aku sudut pandangnya itu Gak apa, kita santai di sini teman-teman. menurut aku sudut pandangnya itu dilihat dari sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Soalnya dari cerpen ini kita bisa ngelihat dari sudut perasaan si tokoh Iya dan si tokoh dia kan. Kayak si tokoh Iya yang tadinya cinta banget sama si dia, kayak yang tadi gue bilang, yang bisa ngelakuin apa aja buat si tokoh dia. Iya. Terus lama-lama iya memudar, akhirnya berubah menjadi kebencian. Iya, benar Soalnya banget. tiap pikiran si dia ini kayak Gila dah. pokoknya. Tapi kalau kalian nyadar di akhir cerita itu si tokoh dia itu bertanya-tanya kenapa ini cintanya abis gitu. Udah gitu. Jadi sebenarnya agak nggak jelas juga ya di tokoh dia juga ya teman-teman. Terus Makanya tadi gue bilang kan kayak dia nggak bersyukur nih sama cita-cita yang diberi sama tokoh dia. Orang di akhir ceritanya itu dia kalau nggak salah sampai kegelisahan kan, kayak panik karena cintanya kenapa mudar sampai bawain lagu Queen guys di situ. Alur ceritanya sih dia kan ya maju dari kita kan diceritain dari awal cerita mereka di antara mereka ini bertumbuh sampai ya dikirimin sama hujan sebagai bentuk cinta yang dahsyat, sampai akhirnya hujan itu apa sih namanya ya menipis sampai akhirnya tergantikan sama senja. Ya di mana nih di sini menarik nih menurut aku. Kenapa? Karena si hujan itu kan merupakan bentuk dari cinta si Iya kepada dia kan, yang akhirnya tiba-tiba berubah nih jadi ke senja. Nah ternyata pas aku baca lagi, oh ternyata senjanya ini udah diperuntukkan untuk dia yang lain. Jadi ibaratnya cintanya ke dia itu udah menghilang, udah tergantikan sama dia yang lain. Berarti ini kayak perpindahan gitu ya, perpindahan. Jadi ending dari si Iya ini adalah senja untuk yang baru gitu. Iya. Oke. Terus gimana lagi nih? Itu sih menurutku dari semuanya. Menurut kamu itu aja? Ya menurut aku itu aja. Terus yang tadi aku bilang dari yang hujannya ini merupakan lambang dari cinta yang dahsyat dari sosok si tokoh laki-laki dia kepada dia, sampai akhirnya cinta itu menipis, cinta itu memudar yang akhirnya digantikan sama senja. Deep banget sih teman-teman ini. Memang kalau kita lihat tuh dari ceritanya emang sebenarnya dibawain sama simple banget. Cuman emang maknanya tuh kerasa banget gitu ya, kerasa kayak emang relate ke kehidupan nyata bahwa cinta itu nggak selamanya indah. Cinta itu nggak selamanya bakal ada di sekeliling kalian
Tapi mungkin di cerita dia sama Iya ini bakal terjadi kecekcokan yang memang bakal jadi live, cuman aslinya nggak semuanya cinta itu buruk ya teman-teman, jadi kita juga harus belajar mencintai. Yes. Nah, kan kita udah ngebahas nih unsur intrinsik. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai unsur ekstrinsik. Nah, kali ini saya sebagai host akan memandu kalian bersama Rachel untuk membahas unsur ekstrinsiknya. Oke, jadi untuk unsur ekstrinsik ini aku masuk ke latar belakang masyarakatnya dulu ya. Jadi pastinya cerpen ini tuh ditulis di masa Orde Baru di Indonesia. Jadi itu merupakan periode yang dikenal karena keterbatasan masyarakat akan media. Jadi mereka tidak mengetahui berita-berita terkini. Gitu. Jadi banyaknya penulis yang ingin menyampaikan pesan mereka. Jadi mereka menyampaikannya melalui kritik sosial, politik, secara tersirat melalui karya-karya mereka. Contohnya sebagai dari cerita ini yaitu dari Seno Gumira Aji Dharma yang menuliskan kisah Hujan Senja dan Cinta. Dan beliau ini menggunakan latar belakang untuk menciptakan cerita yang tidak hanya indah dalam estetika yaitu cinta dan sebagainya, tetapi beliau juga mengandung kritik sosial yang halus terhadap kondisi dari orde lama ini, orde baru. Orde baru. Tuh. Jadi dari latar belakang pengarang juga adanya beliau ini merupakan seorang penulis dan jurnalis Indonesia yang dikenal dengan gaya penulis yang unik dan sangat berkritis gitu dia. Iya benar-benar. Ya, dari mulai ia SMA juga dia terinspirasi oleh berbagai peristiwa sosial dan politik sekitarnya. Ya pastilah orang di Indonesia ini lagi wah-wahnya banget lagi kan. wah-wahnya banget, benar. Juga dia sebagai penulis, sebagai jurnalis, beliau juga sering menghadapi tantangan dalam menyampaikan kebenaran. Iya, betul. Oke. Terus sehingga ia memilih sastra sebagai medium untuk menyuarakan pandangannya. Tuh. Terus gaya penulis beliau ini seringkali menggabungkan unsur realisme, magis, dan kritik sosial gitu. Jadi digabungkan oleh dia dan menjadikan salah satu sasaran terkemuka di Indonesia ini. Jadi banyak orang yang tahu gitu ya, gara-gara karya ini. Karena dia juga pernah bikin, guys, kalau kalian tahu namanya trilogi Alina. Nah, bahkan sampai sekarang itu banyak sekali orang tua yang memberikan nama anaknya Alina karena tercipta oleh kisah yang memang dibawakan Seno Gumira ini romantik banget gitu ya. Jadi emang bener banget kata Rachel, dia itu membawa kita kemana-mana, membayangkan hal-hal yang menurut kita yang awam dalam dunia cerpen ini ngerasa asik juga nih cerita-cerita SGA gitu. Iya, jadi mungkin hanya sebatas cerpen, tapi memang berdampak banget ke benar Indonesia ini sampai dibuat nama loh. Iya, sampai dibuat nama. Oke, selanjutnya aku masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam unsur ekstrinsikik di cerpen ini. Yang pertama itu ada nilai moral. Jadi pastinya cerita ini tuh menggambarkan dinamika cinta yang penuh kesetiaan meskipun ada konflik gitu ya. Jadi tokoh utama ini menunjukkan pengorbanan emosional ketika menghadapi perpisahan gitu. Dan mencerminkan bahwa cinta sejati memerlukan komitmen yang sangat kuat gitu loh. Kalau misalnya komitmen dari satu orang aja itu nggak bakal membuatkan benar banget. Karena cinta itu harus ada dua harus ya. Ada dua. Okay, jadi harus 50-50 bukan 50-0. Iya, bukan 50-50. 50-50. Selanjutnya itu nilai sosial. Itu pastinya cerpen ini tuh menyoroti bagaimana pentingnya komunikasi dalam hubungan. Iya, benar. Gimana sih guys, kalian kalau nggak punya komunikasi dalam hubungan tuh betul. Aduh, langsung pasti ada miskomunikasi. Pasti miskomunikasi. Iya, setuju banget. Pasti adanya masalah ya. Iya. Jadi pertengkaran antar tokoh ini mencerminkan kurangnya komunikasi antar mereka gitu. Selanjutnya itu nilai budaya. Jadi cerita ini tuh menunjukkan bahwa cinta adalah tema universal yang dapat dipahami oleh banyak kalangan. Jadi cerita ini baik bisa diamati dan kita rasain itu semua. Iya benar sih, karena memang banyak yang relate juga gitu, jadi mudah dipahami. Iya. Oke, lanjutnya nilai agama. Tapi di cerita ini nggak secara eksplisit banget diceritain, tapi dari tokoh utama ini merasakan kedekatan emosional yang mendalam dengan kakasinya, seolah-olah ada ikatan yang lebih tinggi gitu loh, yang mungkin tak terlihat tapi dirasakan. Karena memang ya cinta itu apalagi kalau di Indonesia itu yang terikat sama agama ya, kayak misalnya di agama Katolik itu kayaknya kalau untuk bercerai itu
itu agak sulit. Jadi memang Emang cerpen diusahakan ini jangan gitu. iya, ini mengingatkan kita kalau cinta itu nggak bisa dimain-mainkan. Iya, gitu. betul. Bisa. Oke, lanjut deh. Udah. Udah. Oke, udah teman-teman untuk ngebahas unsur ekstrinsiknya itu emang unsur ekstrinsik itu lebih ngebahas bagaimana cerpen ini dipengaruhi oleh seperti latar belakang pengarang tadi ya, latar belakang betul. pengarang, lalu nilai-nilai kehidupan yang ada di cerpen ini. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai keunggulan dan kekurangan cerpen yang akan dibahas oleh teman kita di sini, yaitu Rifki, yang guys kalau kalian tahu dia telat guys. Jadi mari kita lanjutkan aja. Sung. Oke, pertama di sini saya membahas tentang kedalaman karakter dulu ya. Tadi kan juga dibahas tentang kedalaman karakternya, di mana karakter ini menampilkan secara emosional, dan dia sosok karakter ini juga menunjukkan cinta yang abstrak, yang dimana hujan dan senja itu seperti cinta. Ya, tokoh utama ini juga bisa dibilang kalau hujan itu suatu hal yang rindu-rindu terus gitu ya. Kayak Benar. semakin deras hujannya semakin rindu. Sedangkan kalau senja itu kayak menerangkan kisah cinta untuk memadamkan suatu hal yang dirindukan. Terus menurut aku juga tema ini agak relate juga kan buat kisah percintaan di Anak-anak masa-masa SMA ini ya. gitu ya, anak-anak Ya, SMA. gimana ya? Bener. Karena kalau dari bisa kita bilang cerpen ini bisa dirasakan cinta yang kompleks dengan terjebaknya dalam kenangan masa lalu. Seperti ya, hal-hal yang kita masih rindukan tentang hal yang telah terjadi atau belum terjadi. Iya. Terus menurut aku juga ada gaya bahasa yang puitis dan menyentuh. Dengan gaya bahasa yang puitis ini mungkin orang-orang tuh tertarik aja gitu. Iya, Dengan benar. judulnya aja kita udah tahu hujan dan senja dan cinta itu udah kayak memakan simbol. Wah, kayak hujan itu kayak lihat orang kan pasti indah gitu. Iya. Tapi meski lihat indah, ya semuanya tuh penuh indah banget. Benar. Itu bisa dilihat dari judulnya juga, sama kita bisa lihat dari judulnya tuh ngerasain emosional banget, dan dimana senja itu kan terang ya, kalau hujan itu kayak agak rada gelap. Itu bisa dimaknai juga sebagai simbol antar kesedihan kerinduan dengan cinta yang baru datang gitu sidangnya. Terus mungkin di sini saya juga membahas tentang kekuatan suasana gitu, kayak dimana khususnya dengan elemen hujan tadi kita bisa bilang kalau hujan dan senja itu menjadi latar suasana yang melankolis, Iya. dan dimana kita memberikan pengalaman membaca yang imersif dan penuh suasana aja gitu. Iya. Kita tahu juga kan kalau misalnya cerpen ini membawa apa ya, cinta yang abstrak atau bisa dibilang dirasakan secara batin juga kan. Di sini mungkin kekurangannya saya membahas tentang pertama dengan alur yang lambat. Mungkin dengan bisa dibilang alurnya lambat gara-gara kalau misalnya cintanya tuh penuh dengan perenungan gitu. Kayak di awal-awal juga kita ditunjukkan kalau hujan ini suatu hal yang kerinduan. Nah, apalagi tokoh utama itu terus dikelilingi sama hujan kan, saya juga dicintai juga. Terus mungkin dari kurangnya konflik dan nyata ini, kurang aksi bisa dibilang, kurang aksi atau konflik nyata. Mungkin dari konflik atau aksi nyata ini bagi pembaca yang kita baca juga bisa menyukai dengan konflik fisik atau plot twist. Kan di cerpen ini kan dia nyertain tentang suasana atau cinta yang abstrak yang kayak bertolak belakang antar senja sama hujan. Itu bisa dibilang konflik juga antar dua kepribadian gitu kan. Nah, di sini juga mungkin saya bakal kasih tahu juga tentang tema cinta yang twist, atau dimana cintanya tuh unik aja gitu. Masa senja sama hujan itu bisa dibilang cinta sih gitu. Itu menurut saya Iya, unik itu juga yang kan. itu yang menurut saya, terutama SGA itu bisa bayangin guys, satu buku tuh senja itu jadi simbol dan berbeda-beda maknanya. Iya. Itu tuh keren banget Unik menurut jadinya. aku. Orang pasti bakal baca meski belum mesti tahu bacanya, tapi dia udah tahu dari Iya, judulnya. benar. Itu bagus banget. Menurut aku itu aja sih. Oke, keren banget sih. Memang ya dilihat dari cara SGA ini menyorot senja dan hujan di cerita ini, memang simbol-simbolnya itu menarik guys. Karena seperti kalau menurut aku, kalau misalnya hujan itu melambangkan memang cinta yang awalnya itu memang indah, tapi lama-kelamaan kayak Sidki bilang itu lama-lama mengganggu, benar. Dan senja itu kayak melambangkan transisi harapan. Tadi kata siapa ya? Pokoknya Naila ya kayaknya. Memang senja itu tiba-tiba hadir di balik hujan yang selalu ada itu sebagai secercah harapan baru, karena memang sudah dialami sama mereka berdua, tokoh utama, hari-hari yang memang udah lewat masanya, lewat cintanya. Nah, menurut aku kesimpulan yang dapat diambil ini cerita hujan, senja dan cinta ini
menggambarkan memang perjalanan cinta yang sangat menurut aku indah tapi ada kesedihan. Nah, yang awalnya membahagiakan diibaratkan hujan yang selalu datang nih, selalu ada di tokoh utama, tiba-tiba memudar karena hujan itu dilambangkan sebagai cinta. Nah, menurut aku cinta di sini cerpen ini memang sama kayak Rifki menyoroti melankolis yang dan suasana melankolis dan suasana yang romantik, tapi ya memang ada sedihnya juga. Dan dalam ini cerpen ini penulis juga menyoroti bagaimana terciptanya ketegangan antar dia dan ia di sini sebagai tokoh utama, sebagai pasangan yang sudah bisa dibilang sudah terikat dalam janji pernikahan seperti itu. Dan gaya penulisan serta diksi-diksi dari Seno Gumira Aji Dharma ini juga membawakan kita untuk membayangkan kayak kok bisa gitu ya, hujan itu akan selalu hadir saat kita keluar, saat kita di rumah atau gimana pun, dan hujan itu dilambangkan jadi cinta. Jadi menurut aku kesimpulan yang dapat diambil dari cerpen Hujan, Cinta, dan Senja Seno Gumira Aji Dharma adalah itu. Jadi ya mungkin sudah juga dulu nih episode pertama kita ya, podcast kelompok 5. Di sini saya Putri Skatini. Saya Nela Sana Suryadin. Saya Reca Peniarin Spayung. Saya Dr. Misal. Saya Faisal Fadilah. Dan saya Sidki Dwaska. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penonton dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Fajar sebagai guru bahasa Indonesia kami. Mohon maaf atas kesalahan kata dan lain-lain, dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.